Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Dan jangan lupa pakai maskernya. Nah, kali ini kita belajar lagi pada pembelajaran kedua, pada subtema yang kedua, yaitu tentang penyakit asma. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, setelah kita membaca doa, kita memulai pembelajaran kita. Semoga kita semua mendapat pahala karena kita berniat belajar untuk ibadah. Oke. Nah, pembelajaran kali ini dimana kita pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang faktor penyebab gangguan sistem pernapasan pada manusia. Di antaranya itu faktor lingkungan, terus kebiasaan hidup, dan penyakit. Nah, pada pembelajaran ini kita juga belajar tentang sistem pernapasan manusia, yaitu penyakitnya. Mari kita simak. Dan gangguan pernapasan pada sistem pernapasan manusia itu salah satunya adalah penyakit asma, di mana penyakit asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan, ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernapasan. Peradangan dan penyempitan saluran pernapasan tersebut menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk, dan mengih. Asma ini diderita bisa oleh semua kalangan atau usia, di mana baik muda atau tua, dan penyakit asma bisa diperoleh sejak lahir atau muncul setelah dewasa. Penyakit asma dapat diperoleh dari keturunan atau bukan. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini perbedaan antara saluran pernapasan orang yang normal dengan saluran pernapasan yang orang mengalami gejala asma, di mana normal, orang yang pernapasannya normal, di dindingnya dan ototnya itu pada paru-parunya itu dia lebih lebar. Sedangkan yang gejala asma pada dinding saluran pernapasannya itu menebal karena adanya otot berkontraksi sehingga saluran udara menyempit mengakibatkan seseorang sesak napas, batuk-batuk, ataupun mengih. Penyebab dari asma sendiri ini sebenarnya bukan dari virus ataupun bakteri, namun asma disebabkan oleh alergi tubuh terhadap beberapa hal, misal pada asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, atau terpapar zat kimia. Nah, kita sudah belajar kemarin tentang faktor penyebab gangguan sistem pernapasan, salah satunya lingkungan. Tentang lingkungan ini, kita contohnya seperti asap. Nah, itu juga dapat memicu asma kambuh. Bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernapasannya lebih peka dibanding orang lain yang tidak menderita asma. Ketika organ pernapasan terpapar zat pemicu seperti debu, udara yang kotor, terus bulu binatang, atau aktivitas fisik yang melelahkan, mereka akan memicu asma. Dengan otot-otot saluran pernapasan, penderita asma akan menjadi kaku dan membuat saluran tersebut menyempit, seperti yang ada pada gambar tadi. Selain itu, terjadi peningkatan produksi dahak sehingga bernapas semakin sulit dilakukan. Akibatnya dia bisa batuk, bisa mengih, bisa nyeri dada, karena itu tadi penyempitan dari saluran pernapasannya. Selain itu, asma ini sulit disembuhkan, tetapi dapat dikontrol agar gejalanya berkurang. Ketika asma menyerang, penderita dapat meminum atau menghirup obat yang membantu melonggarkan otot saluran pernapasan dan mengurangi produk dahak sehingga napas menjadi lancar.
Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah di mana asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernapasan. Di mana penyakit asma bukan disebabkan oleh virus atau bakteri, tetapi asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, atau terpapar zat kimia. Bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernapasannya lebih peka dibandingkan orang lain yang tidak menderita asma. Asma itu sulit disembuhkan, tetapi dapat dikontrol agar gejalanya berkurang dengan meminum atau menghirup obat yang membantu melonggarkan otot saluran pernapasan dan mengurangi dahak sehingga napas menjadi lancar. Baiklah, terima kasih anak-anak. Pada slide selanjutnya kita akan melihat latihan soal. Baiklah, pada latihan soal kali ini anak-anak ibu semua diminta untuk membuat 5 buah pertanyaan mengenai penyakit asma, di mana kita gunakan kata tanya apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa dalam kalimat tanya yang akan anak-anak ibu. Nah, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak serta cuci tangan. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum.